Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang krisis moneter yang beranggotakan Krisis moneter. Krisis moneter adalah situasi di mana sebuah negara mengalami gejolak yang parah, biasanya ditandai dengan menurunnya nilai mata uang secara signifikan, inflasi tinggi, penurunan cadangan devisa, dan gangguan di sektor keuangan. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah jalannya peristiwa krisis moneter. Yang pertama, awal masalah ekonomi. Awal masalah ekonomi ditandai dengan ketidakseimbangan fundamental ekonomi, seperti defisit perdagangan yang tinggi atau ketergantungan pada hutang luar negeri. Yang kedua, depresiasi mata uang. Mata uang lokal mulai melemah karena spekulasi dan arus modal keluar. Yang ketiga, peningkatan utang luar negeri. Nah, ketika nilai tukar mata uang lokal jatuh, jumlah utang luar negeri dengan mata uang asing akan meningkat. Yang keempat, dampak ekonomi dan sosial. Krisis moneter menyebabkan dampak yang terjadi pada kehidupan sehari-hari seperti bank-bank dan perusahaan bangkrut, meningkatnya pengangguran, bahkan inflasi yang tinggi yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis. Nah, contoh krisis moneter di dunia nyata terjadi di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Awal mula krisis di Indonesia dimulai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam waktu singkat, rupiah melemah dari sekitar 2.000 per dolar menjadi lebih dari 15.000 per dolar. Krisis ini menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar, bank-bank kolaps, dan lonjakan angka kemiskinan. Faktor penyebab di Indonesia diantaranya yang pertama ada kelemahan struktur ekonomi, termasuk korupsi dan sistem perbankan yang lemah. Yang kedua ada ketergantungan pada utang luar negeri jangka pendek. Yang ketiga ada kestabilan politik yang memperparah situasi ekonomi. Solusi untuk menyelesaikan peristiwa krisis moneter ini adalah pertama, penyesuaian kebijakan ekonomi makro, yaitu dengan melakukan devaluasi mata uang untuk menstabilkan nilai tukar. Yang kedua, restrukturisasi utang, yaitu negosiasi ulang dengan kreditor internasional untuk mendapatkan restrukturisasi utang. Yang ketiga, bantuan internasional. Nah, bantuan internasional itu dengan memanfaatkan bantuan dari lembaga internasional seperti IMF. Meskipun hal ini sering disertai dengan syarat yang ketat, misalnya pengurangan subsidi atau reformasi ekonomi. Yang keempat, diversifikasi ekonomi, yaitu mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu seperti ekspor komoditas mentah. Yang kelima, reformasi kebijakan, yaitu dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk mengurangi korupsi. Nah, jadi kesimpulan tentang krisis moneter yaitu krisis moneter merupakan gangguan ekonomi parah yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar, inflasi tinggi, dan ketidakstabilan keuangan yang sering dipicu oleh ketidakseimbangan ekonomi atau hilangnya kepercayaan investor. Contohnya adalah krisis Asia di tahun 1997 sampai 1998, di mana Indonesia menghadapi pelemahan drastis rupiah, kebangkrutan perusahaan, dan peningkatan kemiskinan akibat kelemahan ekonomi struktural dan ketidakstabilan politik. Solusinya mencakup penyesuaian kebijakan ekonomi, restrukturisasi utang, bantuan internasional, diverifikasi ekonomi, dan reformasi untuk memulihkan stabilitas dan pencegahan krisis serupa di masa depan.
catch my breath.